Oke anak-anak, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Nah, yang pertama, di video sebelumnya kita belajar tentang pola aritmatika. Nah, yang kedua ini kita akan belajar mengenai pola geometri. Nah, sama seperti pola aritmatika, yang pertama kita akan belajar tentang suku ke n pola geometri atau barisan geometri. Nah, di sini ada maksud dari pola geometri. Pola geometri atau barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan antar suku yang selalu sama atau tetap atau dengan rumus UN berbanding UN kurang 1. Nah, di sini kata kuncinya adalah rasio perbandingan. Jadi, di barisan geometri kata kuncinya yaitu rasio. Nah, di mana rasio ininya juga nanti harus selalu tetap atau sama dengan barisan bilangan yang berdekatan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan barisan bilangan berikut, yaitu 2, 6, 18, 54, 162. Nah, dari barisan ini kita bisa lihat bahwa 2 ke 6. 2 ke 6 ini kan dikali 3. Dikali 3. Terus 6 ke 18 tetap dikali 3. Kemudian 18 ke 54 dikali 3. 54 ke 162 dikali 3. Nah, di sini nanti ada istilah tadi rasio perbandingan. Perbandingan. Ingat bahwa perbandingan itu kebalikan dari perkalian. Nah, perbandingan yang dimaksud yaitu 6 berbanding 2. 6 dibagi 2 kan sama dengan 3. Nah, kebalikan dari pembagian itu kan perkalian. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, inilah yang dinamakan rasio tetap. Rasio perbandingannya yaitu selalu tetap atau selalu sama. Maka, nah ini kan namanya U1, U2, U3, U4, U5. Maka yang ini dinamakan suku-suku barisan. Suku barisan. Nah, yang ini dinamakan barisan bilangan. Nah, yang ini adalah rasio antar sukunya. Rasio antar suku. Nah, adapun rumus dari mencari rasio atau perbandingan. Nah, rumusnya rasio atau perbandingan itu di mana rumusnya yaitu R sama dengan U2 berbanding U1, U3 berbanding U2, U4 berbanding U3, U5 berbanding U4 dan seterusnya. Nah, coba perhatikan di sini kan U2 berbanding U1 di mana 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian U3 berbanding U2. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kemudian U4 berbanding U3. 54 dibagi 18 sama dengan 3. Kemudian U5 berbanding U4, yaitu 162 dibagi 54 sama dengan 3. Jadi rasio antar sukunya itu selalu sama, yaitu 3. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada barisan bilangan 6, 12, 24, 48. Nah, sekarang ditanya berapa rasionya. Jadi R-nya di sini sama dengan U2 berbanding U1. U2-nya berapa? Kita ketahui bahwa U2-nya sama dengan 12 berbanding U1-nya sama dengan 6. Yaitu 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, coba perhatikan 24 dibagi 12. 24 dibagi 12 itu kan juga sama dengan 2. Kemudian 48 dibagi 24 juga sama dengan 2. Nah, jadi barisan ini dinamakan barisan geometri, di mana rasionya itu sama dengan 2. Nah, jika di soalnya nanti
tentukan suku berikutnya atau dua suku berikutnya. Berarti kalian tinggal kalikan dengan angka 2. 48 dikali 2 sama dengan berapa? Hasilnya ini lagi dikali 2 sama dengan berapa? Nah, nanti dapatlah dua suku untuk berikutnya. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 160, 80, 40, 20. Ditanya berapa rasionya? Jadi, di barisan geometri sama barisan aritmatika, untuk rasio ini, untuk barisan geometri, rasio itu tidak selalu bilangan bulat. Nah, rasio ini bisa juga dalam bentuk bilangan pecahan, bisa juga bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita lihat. R-nya sama dengan U2 berbanding U1. U2-nya berapa? U2-nya 80 dibagi 160. Nah, 80 dibagi 160. Nah, ini kan bisa disederhanakan dengan 80. Disederhanakan dengan 80 per 80. Jadi 80 dibagi 80 sama dengan 1. 160 dibagi 80 sama dengan 2. Jadi R-nya sama dengan setengah atau 1/2. Nah, untuk lebih jelasnya, misalnya ditanya lagi, kita tidak pakai U2 per U1, kita pakai U3 per U2. Nah, di sini kan 40 berbanding 80. Bisa juga 40 berbanding 80. Nah, ini disederhanakan dengan 40. 40 bagi 40 kan 1. Kemudian 80 bagi 40, 2. Jadi rasionya sama, yaitu 1/2. Jadi barisan kedua ini juga merupakan barisan geometri. Adapun istilah pada barisan geometri, yang pertama adalah suku pertama. Suku pertama itu kan sama dengan U1 atau disimbol dengan A. Nah, yang kedua adalah suku-suku berbanding suku sebelumnya atau suku-suku setelahnya berbanding suku sebelumnya, itu dinamakan rasio. Rasio disimbolkan dengan R. Nah, yang ketiga adalah suku ke N atau urutan bilangan ke N. Ini yang kita cari nanti, yaitu UN. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, 6, 12, 24, 48. Nah, dari barisan bilangan ini ditanya berapa suku pertamanya, berapa rasionya, kemudian berapa U3 dengan U4-nya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan U1, ini U2, ini U3, ini U4. Nah, sekarang ditanya berapa suku pertama? Suku pertama itu kan U1 atau A-nya sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 6. Nah, sekarang ditanya rasio. Berarti R sama dengan U2 berbanding U1, yaitu 12 per 6 sama dengan 2. Jadi rasionya sama dengan 2. Nah, sekarang kalau ditanya berapa U4-nya? U4 itu kan atau berapa suku keempatnya? Kita lihat bahwa suku keempatnya itu sama dengan 48. Nah, contoh soal yang kedua, 160, 80, 40, 20 dan seterusnya. Ditanya, ini sama, ini U1, ini U2, ini U3, ini U4. Nah, sekarang ditanya, berapa suku pertamanya? Berarti kita lihat A-nya itu sama dengan 160. Ini suku pertama. Ditanya R sama dengan rasio. Berarti kita jangan pakai U2 berbanding U1, kita coba pakai U3 berbanding U2, yaitu 40 berbanding 80. Nah, ini kan bisa disederhanakan dengan 40, yaitu 40 dibagi 40 sama dengan 1, 80 dibagi 40 sama dengan 2. Kalau misalnya kita juga bisa pakai U2 berbanding U1, yaitu 80 dibagi 160. 80 dibagi 80 sama dengan 100, 160 dibagi 80 sama dengan 2. Jadi rasionya di sini sama dengan setengah. Nah, kalau ditanya berapa U3-nya?
U3 dan U4-nya. Nah, U3 dan U4-nya, atau dengan kata lain, berapa nilai suku ketiga? Suku ketiganya di sini kan kita lihat yaitu 40. Suku keempatnya yaitu 20. Nah, inilah contoh dari istilah pada barisan geometri. Oke, selanjutnya, di sini kita mencari rumus suku ke n atau rumus barisan geometri yang sebenarnya. Nah, di sini ada barisan bilangan 10, 20, 40, 80, 160. Nah, pada barisan geometri, jika aturan pembentukan barisannya dikali dengan R atau rasio, maka rumus suku ke n-nya nanti pada barisan tersebut akan memuat bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya nanti itu R atau rasio, dan pangkat eksponennya memuat N atau memuat barisan bilangan. Nah, coba kita perhatikan. 10 ini sama dengan U1, U2, U3, U4, U5. Nah, kita ketahui bahwa untuk mencari R, kita mulai dari U2 per U1. Berarti 20 per 10 sama dengan 2. Kemudian U3 per U2. Jadi 40 per 20 sama dengan 2. Kemudian U4 per U3. U4-nya kan sama dengan 80 per 40 sama dengan 2. Kemudian U5 per U4. U5 per U4 kita lihat bahwa 160 dibagi dengan 80. 160 dibagi 80 sama dengan 2. Ingat bahwa pembagian itu kebalikan dari perkalian. 2 kali 10 kan 20, 2 kali 20 40, 2 kali 40 80, 2 kali 80 sama dengan 160. Nah, sekarang kita ketahui bahwa rasionya di sini yaitu 2. Nah, A-nya sama dengan 10. A itu kan sama dengan suku pertama. Nah, sekarang bagaimana menentukan bentuk umum suku ke n barisan geometri ini, di mana suku pertamanya itu nanti A, kemudian dan R-nya, jadi R-nya sama dengan 2. Nah, untuk itu sekarang kita perhatikan tabel berikut. Nah, di dalam tabel ini menunjukkan bahwa pada barisan geometri, jika aturan pembentukannya barisan itu dikali dengan R, maka rumus suku ke n-nya nanti pada barisan tersebut akan memuat bilangan berpangkat dengan bilangan pokok R dan pangkat eksponen yang memuat N. Pangkat bilangan pokok R yaitu pangkat 1 dengan bilangan eksponen N. Nah, tabel ini menunjukkan hubungan antara suku pertama yang dinyatakan dengan A sama dengan 10 dan rasio yang dinyatakan dengan R sama dengan 2. Nah, sekarang kita masuk ke suku ke-1. Suku ke-1 10 kali 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 10. Dari mana? 2 pangkat 1 kurang 1. 1 kurang 1 itu kan sama dengan 0. 2 pangkat 0. Ingat bahwa semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Maka 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi di sini 10 kali 2 pangkat 0 sama dengan 10. Nah, yang kedua, suku pertamanya sama yaitu 10 dikali 2 pangkat suku kedua dikurangi 1 sama dengan 20. Dari mana 20? Yaitu 2 pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu kan sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 1, 10 kali 2 pangkat 1. Kita ketahui bahwa 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti 10 kali 2 sama dengan 20. Suku ketiga. Suku ketiga 10 kali 2 pangkat
suku ketiga dikurangi 1 sama dengan 40. 2 ini tadi sama dengan bedanya atau rasio. 2 ini sama dengan rasionya. Kita ketahui bahwa 10 kali 2 pangkat 3 kurang 1. 3 kurang 1 itu kan sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Berarti 4 kali 10 sama dengan 40. Yang keempat, suku keempat. Berarti 10 kali 2 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 80. Nah, di sini 4 kurang 1 kan sama dengan 3. Berarti 10 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 ini, 2 pangkat 3 ini sama dengan 8. Dari mana? 2 kali 2 kali 2, sebanyak 3 kali. Jadi 10 kali 8 sama dengan 80. Nah, sekarang yang kelima. Berarti 10 kali 2 pangkat 5 kurang 1 sama dengan 160. Karena di sini 2 pangkat 5 kurang 1. 5 kurang 1 itu kan sama dengan 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka 10 dikali 16 sama dengan 160. Jadi N-nya kita dapat N-nya, maka N-nya sama dengan A ini suku pertama kali 2 ini tadi kan R, berarti R pangkat 5, 4, 3, 2, 1 itu kan sama dengan N atau barisan ke 1. N dikurangi 1. Jadi inilah rumus suku ke N dari barisan geometri. Nah, hubungan yang di tabel tadi antara A sama dengan 10 dan R sama dengan 2 dapat juga dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Misalnya kita cari suku kedua, U2. U2 sama dengan U1 kali 2, di mana U1 ini sama dengan suku pertama, yaitu A dikali 2 ini tadi sama dengan R, rasionya A kali R, di mana R-nya sama dengan 2. Maka A kali R pangkat 2 kurang 1. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini dari sini, karena dia suku kedua. Berarti A kali R pangkat 2 kurang 1. Jadinya nanti, yaitu ini jadinya nanti A kali R pangkat 1. 1 kan tidak ditulis. Misalnya U3. U3 sama dengan U1 kali 2 kali 2. Berarti A kali R kali R. Ingat, R kali R itu kan sama dengan R kuadrat. Maka di sini tulis A kali R pangkat 2. Nah, dari mana R pangkat 2-nya? Jadi A kali R pangkat 3. Nah, 3-nya dari sini. 3 kurang 1. Dapatlah A kali R pangkat 2. Nah, misalnya lagi U4. U4 sama dengan U1 kali R kali R kali R. Nah, U4 tadi yang di tabel itu kan, maka U4 sama dengan A kali R pangkat 3. Nah, dari mana R pangkat 3-nya nanti? Berarti A kali R pangkat 3. R pangkat 3 didapat dari A kali R pangkat. Nah, ambil 4 karena dia suku keempat. 4 kurang 1. Dapatlah A kali R pangkat 3. Nah, sekarang U5. U5 sama dengan A kali R pangkat 4. Nah, dari mana R pangkat 4? A kali R pangkat 5 dikurangi 1. Maka dapatlah A kali R pangkat 4. Jadi, seperti yang Ibu bilang bahwa rumus UN dari barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1.
inilah rumus UN-nya, di mana A tadi itu suku pertama dan R itu sama dengan rasio, dan N adalah barisan bilangan, sebanyak barisan bilangannya. Untuk lebih memahami mengenai rumus pola geometri atau barisan geometri, perhatikan contoh soal berikut. Nah, contoh yang pertama, diketahui pola geometri 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Ditanya, tentukan suku ke-10 dari pola tersebut. Nah, yang pertama, kita tulis yang diketahui. Di sini, yang diketahui A-nya berapa? Atau suku pertamanya A-nya sama dengan 1. Ini. Kemudian R. R itu rumusnya tadi U2 per U1. Nah, U2-nya kan sama dengan 2. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi R-nya sama dengan 2. Kemudian ditanya, tentukan suku ke-10. Berarti U10. Inilah yang ditanya. Nah, sekarang untuk penyelesaiannya kita tetap kembali ke rumus. Rumus tadi UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, yang ditanya berarti U10, N-nya sama dengan 10. Berarti A-nya berapa? A-nya tadi itu sama dengan 1 dikali R-nya berapa? 2. 2 pangkat N. N-nya kan 10, berarti 10 kurang 1. Maka 1 kali 2 pangkat 10 kurang 1 itu berapa? 10 kurang 1 itu kan sama dengan 9. Jadi hasilnya sama dengan 1 kali 2 pangkat 9. Berarti 2 itu dikali sebanyak 9 kali, yaitu 512. Jadi 1 kali 512 sama dengan 512. Jadi suku ke-10 dari barisan 1, 2, 4, 8 adalah 512. Soal yang kedua, suku pertama pada barisan geometri adalah 128 dan suku ke-7 adalah 2. Tentukan rasio dan suku ke-5. Diketahui, di sini yang diketahui adalah suku pertama, berarti U1-nya sama dengan 128. Nah, yang kedua, suku ke-7 adalah 2, berarti U7 sama dengan, U7 ini kita uraikan, U7 sama dengan A kali R pangkat 7 kurang 1, yaitu A kali R pangkat 6. Nah, U7 tadi ini hasilnya sama dengan 2. Nah, yang ditanya yaitu rasio dan suku ke-5, berarti R dan U5. Inilah yang akan kita cari. Nah, yang pertama kita cari R dulu, baru bisa menentukan U5. Nah, kita ketahui bahwa mencari R yaitu perbandingan. Maka karena yang di sini yang diketahui U7 dengan U1, maka R-nya nanti U7 per U1. Nah, U7-nya sama dengan A kali R pangkat 6. A ini kan suku pertama. Berarti U1 kali R pangkat 6 per U1. Supaya bisa sama dengan U1, maka ini kita ganti U1 dulu, sama dengan U1 kali R pangkat 6 sama dengan 2 per U1-nya tadi sama dengan 128. Nah, sekarang U1 dibagi U1 habis. Sisa R pangkat 6 sama dengan 2 per 128. Nah, sekarang kita sederhanakan 2 per 128. Maka R pangkat 6 sama dengan, disederhanakan dengan 2. 2 bagi 2 itu kan sama dengan 1. 2 bagi 2 sama dengan 1. 128 dibagi 2 sama dengan 64.
Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai R-nya? Kita cari bilangan yang dipangkatkan 6 nanti, hasilnya sama dengan 64. Supaya R-nya sisa 1, maka kita cari bilangan yang jika dipangkatkan 6, hasilnya sama dengan 64. Maka R pangkat 6 sama dengan 1 per, kita mulai dari angka 1. 1 tidak mungkin karena 1 pangkat 6 itu tetap 6. Nah, coba 2. 2 dikalikan sebanyak 6 kali. 2 pangkat 6 hasilnya itu sama dengan 64. Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 1, 2, 3, 4, 5 kali 2. Ini sebanyak 6 kali. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Kali 4 sama dengan 64. Maka kita dapat di sini yaitu berapa? Yaitu 2. Nah, kita kurungkan supaya di sini nanti ini artinya sama, 1 pangkat 6 dengan 2 pangkat 6. Jadi 6-nya ini habis, berarti 6 ini habis, sisa R sama dengan 1 per 2. Jadi R-nya itu sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang yang kedua kita mau cari U5. U5 itu berarti U1 kali R pangkat N kurang 1. Kita kembali ke rumus. U1 nya berapa? 128 dikali R. R nya 1 per 2 pangkat N nya 5 kurang 1. Berarti 128 kali 1 per 2, 5 kurang 4 kan, 5 kurang 1 kan sama dengan 4. Maka 128 dikali setengah pangkat 4. Nah, 1 pangkat 4 ini kan tetap 1 per 2 pangkat 4. 2 dikali sebanyak 4 kali. Berarti ini toh 2 kali 2, 2 kali 2. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, sekarang 128 dikali 1 itu kan sama dengan 128. Dibagi 16 hasilnya sama dengan 8. Karena 8 kali 16 sama dengan 128. Jadi rasio dari barisan geometri adalah setengah dan U5 nya sama dengan 8. Contoh soal ketiga, suku ketiga dan suku keenam dari suatu barisan geometri berturut-turut adalah 32 dan 2048. Tentukan suku pertama dan rasio barisan geometri tersebut. Maka kita tulis yang diketahui. Suku ketiga, maka U3 dan suku keenam U6. Nah, U3 berturut-turut dengan U6 yaitu 32 dan 2048. 32, U6-nya 2048. Ini kita uraikan dulu. U3-nya sama dengan A kali R pangkat 3 kurang 1. Maka A kali R pangkat 2. Karena 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Sekarang ini A kali R pangkat 6 kurang 1. Maka A kali R pangkat 5. Nah, kita lihat yang ditanya adalah suku pertama dan rasio. Maka yang ditanya itu A dan R. Ini yang dicari. Nah, ini yang akan kita cari. Yang pertama kita cari nilai dari R-nya. Kita cari rasionya dulu. Nah, karena yang diketahui di sini U6 dengan U3, maka U6 per U3 sama dengan, kita kasih masuk angka. U6 kan sama dengan 2048 per U3-nya sama dengan 32. Nah, sekarang U6 per U3. U6 tadi sama dengan
A kali R pangkat 5 per U3 A kali R pangkat 2 sama dengan 2048 dibagi 32 sama dengan 64. Nah, sekarang A bagi A kan habis. Sisa R pangkat 5 dibagi R pangkat 2. Ingat di aljabar bahwa jika pembagian maka pangkatnya dikurangkan. Jadi R pangkat 5 kurang R pangkat 2, sisa R pangkat 3. Atau ibu tulis dulu, R pangkat 5 kurang 2 sama dengan 64. Jadinya R pangkat 3 sama dengan 64. Nah, supaya R ini sisa 1, sekarang kita cari bilangan yang jika dipangkatkan 3 hasilnya 64. 1 sudah tidak mungkin karena 1 pangkat 3 tetap 1. Nah, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 sama dengan 8. Kita coba 3. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kan 9. 3 kali 9 sama dengan 27. Belum. Berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. Kali 4 sama dengan 64. Jadi, bilangan yang dipangkatkan 3 itu sama dengan 4 pangkat 3. Nah, karena ini pangkat 3, kalau pangkatkan berarti dikurangkan ini, berarti habis 3, sisa R sama dengan 4. Jadi, sekarang kita dapat bahwa R-nya itu sama dengan 4. Atau rasionya sama dengan 4. Nah, sekarang bagaimana cari nilai A-nya? Nah, kita substitusikan R ini ke yang paling kecil, U3. U3 tadi itu, U3 tadi kan sama dengan A kali R pangkat 2. Nah, sekarang U3-nya sudah kita dapat. U3 tadi sama dengan 32. A kali R. R-nya kan 4. Berarti 4 pangkat 2. Nah, 32 sama dengan A kali 4 pangkat 2. Berarti 4 dikali sebanyak 2 kali. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, sekarang kita cari A. Maka A sama dengan 32 per 16. A sama dengan 32 dibagi 16 sama dengan 2. Karena 2 kali 16 sama dengan 32. Jadi A-nya sama dengan 32. Dan R-nya sama dengan 4. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari pola geometri, yaitu jumlah hingga suku ke N pola geometri atau deret geometri. Nah, apa itu deret geometri? Deret geometri adalah penjumlahan berurut suku-suku barisan geometri. Nah, di sini kata kuncinya adalah penjumlahan. Nah, bagaimana rumus umumnya? Rumus umum dari deret geometri, di sini ada 2 rumus, yaitu yang pertama, Sn sama dengan A kali 1 kurang N R pangkat N per 1 kurang R. Nah, yang kedua, Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R kurang 1. Nah, pasti ada yang bertanya, dua rumus ini kita gunakannya bagaimana dalam menyelesaikan soal. Nah, untuk memilih rumus mana yang kita gunakan dalam menyelesaikan soal, perhatikan nilai R-nya. Jika R-nya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang kedua. Nah, jika R-nya kurang dari 1, maka kita gunakan rumus yang pertama. Nah, jadi penggunaan 2 rumus ini tergantung dari nilai R-nya atau rasio. Nah, di sini ada keterangan bahwa Sn itu rumus jumlah suku ke N.
R itu sama seperti barisan geometri tadi. R itu rasionya. A-nya adalah suku pertama dan UN adalah urutan bilangan ke N. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1. Diketahui deret geometri 2 plus 4 plus 8 plus 16. Tentukan rumus. Yang pertama, rumus untuk jumlah N suku pertama atau Sn. Yang kedua, jumlah 6 suku pertama berarti S6. Yang ketiga adalah suku ke-8 berarti U8. Maka yang diketahui A adalah suku pertama. Maka suku pertamanya di sini kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari R. R berarti U2 per U1. Maka U2 nya kan 4, berarti 4 per 2. 4 per 2 itu sama dengan 2. Nah, jadi R-nya sudah ada, bahwa R-nya itu sama dengan 2. Nah, karena R-nya lebih dari 1, maka rumus yang akan kita gunakan nanti yaitu rumus yang kedua. Karena R-nya lebih dari 1. Nah, sekarang kita cari yang pertama. A. Kita jawab soal yang pertama, yaitu cari Sn-nya. Maka Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Maka A-nya kita kasih masuk rumus angka. Angka A-nya tadi sama dengan 2. Berarti 2 kali R-nya kan sama dengan 2 juga. 2 pangkat N kurang 1 per 2 kurang 1. Maka di sini 2 kali 2 pangkat N kurang 1 per 2 kurang 1 kan sama dengan 1. 2 bagi 1 sama dengan 2. Berarti sisa 2 kali 2 pangkat N kurang 1. Kurang 1-nya ini lurus dengan 2, bukan dengan N. Jadi rumus Sn-nya sama dengan 2 kali 2 pangkat N kurang 1. Nah, sekarang kita mau cari yang B. Yang B tadi ditanya jumlah 6 suku pertama. Berarti S6. S6. Ini yang kita cari. Nah, S6 sama dengan, kita sekarang pakai rumus ini. Karena rumusnya sudah ada, S6 berarti 2 kali 2 pangkat N kurang 1. Maka 2 kali 2 pangkat 6-nya N-nya kita ganti dengan 6. 2 pangkat 6 kurang 1. Nah, sekarang 2 pangkat 6. 2 kali 2 pangkat 6 itu kan sama dengan 64. 64 dikurangi 1. Jadi 2 kali 63. 2 kali 63 itu sama dengan 126. Maka inilah S6-nya atau jumlah 6 suku pertama. Nah, sekarang kita mau cari suku ke-8. Ingat, bukan jumlah suku ke-8, tapi suku ke-8. Maka kita cari U8. Yang C, U8 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. A-nya kita ganti dengan angka 2. R-nya 2 juga, N-nya 8 kurang 1. Jadi 2 kali 2 pangkat 8 kurang 1 kan 7. Maka 2 kali 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Jadi 2 kali 128 sama dengan 256. Jadi inilah hasil dari U8-nya. Nah, dari soal ini
Nah, dijawab yaitu SN-nya sama dengan 2 kali 2 pangkat N kurang 1. Kemudian S6-nya yaitu 126 dan U8-nya yaitu 256. Pembahasan yang ketiga yaitu penerapan barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada satu contoh soal yaitu sebuah tali dibagi menjadi 6 bagian yang panjangnya membentuk suatu barisan geometri. Nah, jika tali yang paling pendek adalah 3 cm dan yang paling panjang adalah 96 cm, tentukan panjang tali semula. Nah, maka yang ditanya di sini nanti SN-nya. Nah, sekarang yang diketahui di sini, sebuah tali dibagi menjadi 6 bagian. Kemudian, jika tali yang paling pendek adalah 3 cm, otomatis U1 atau A-nya sama dengan 3 karena paling pendek, berarti dia yang pertama. Kemudian UN, kita ke UN dulu, suku ke N yaitu A kali R pangkat N kurang 1. Nah, N-nya di sini sama dengan 6. Kenapa? Karena sebuah tali itu dibagi menjadi 6 bagian. Maka U6 sama dengan A kita ganti dengan angka 3. 3 kali R pangkat 6 kurang 1. Di mana tadi bahwa U6 sama dengan 96 cm. Kenapa? Karena dia paling panjang. Nah, kemudian 3 kali R pangkat 6 kurang 1 sama dengan 5. Berarti 90 sama dengan 96. Maka R pangkat 5 sama dengan 96 per 3. R pangkat 5 sama dengan 96 bagi 3 itu sama dengan berapa? Sama dengan 32. Maka sekarang kita cari bilangan berapa yang jika dipangkatkan 5 hasilnya sama dengan 32. Yaitu kita coba angka 2. 2 dikali sebanyak 5 kali, hasilnya itu 32. Maka R pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 5 ini habis, sisa R sama dengan 2. Nah, sekarang sudah ada yang diketahui yaitu A-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 2. Nah, sekarang yang ditanya, tentukan panjang tali semula. Maka SN-nya sama dengan, kita pakai rumus yang kedua. Kenapa? Karena R-nya di sini lebih dari 1. Maka rumusnya SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, A-nya tadi berapa? A-nya sama dengan 3 kali R-nya berapa? 2 pangkat N-nya sama dengan 6 karena sebanyak 6 kali kurang 1 per R 2 kurang 1. Jadi 3 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu kan sama dengan 64. 64 kurang 1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu kan sama dengan 1. Jadi sisa sama dengan 3 kali 64 kurang 1 sama dengan 63. Dibagi 1 tetap jadinya 3 kali 63. 3 kali 63 itu sama dengan 189. Jadi panjang tali semula adalah
189 cm.